Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setup hotspot dari mikrotik ke klien sesuai dengan topologi yang sudah saya gambarkan di sini. Baik, langsung saja kita hidupkan terminal yang ada di project GNS3 ini, di mana di dalam GNS3 ini sudah ada beberapa titik atau nodes dari cloud, kemudian ada mikrotik, switch, dan komputer klien. Kita akan membahas sesuai dengan topologi yang ada pada gambar ini. Di sini ada perbedaan terutama pada koneksi internet yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan koneksi internetnya, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok sekali terkait dengan bagaimana cara kita menghubungkan jaringan yang ada di GNS3 itu ke jaringan internet. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan NAT, kemudian yang kedua ada menggunakan cloud. Untuk menggunakan NAT itu sangat simpel sekali cara menghubungkannya, tinggal pasang NAT-nya seperti ini, kemudian pilih interface NAT, kemudian langsung kita hubungkan ke mikrotik. Tapi berbeda dengan cara kita apabila kita cloud. Kalau kita menggunakan cloud, maka kita akan menyambungkan cloud ini ke interface routernya itu melalui interface VirtualBox atau host only ini. Jadi host only ini adalah interface di mana kita akan menyambungkan dari jaringan internet ke jaringan yang ada di bawahnya ini, sehingga semuanya ini nanti diharapkan mendapatkan internet yang bersumber dari titik cloud ini. Oke, saya lanjutkan ke materi prakteknya. Di materi praktek ini, apabila kita menggunakan NAT, cukup sambungan seperti ini sesuai dengan topologi yang ada pada gambar. Tetapi kalau kita menggunakan cloud, maka kita harus menyambungkannya sesuai dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Jadi langkah pertama, kita harus menentukan interface mana yang nantinya kita akan hubungkan ke router mikrotik tersebut. Di sini yang kita akan hubungkan ke router mikrotik yaitu interface pada VirtualBox host only adapter. Kalau kita lihat di interface komputer kita, ketika kita sudah melakukan instalasi VirtualBox, otomatis ada satu interface baru di sini, interface virtual ya, namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Di sini saya kasih nama host only saja. Kemudian saya koneksinya dengan menggunakan WiFi. Jadi untuk koneksi ke internet saya menggunakan WiFi ini. Maka supaya code-nya nanti dapat internet dari WiFi ini, kita harus sharing terlebih dahulu. Kita sharing dari WiFi ini ke host only ini. Caranya yaitu dengan cara seperti ini. Kita klik kanan pada interface WiFi-nya seperti ini. Ini kalau kita menggunakan sumber internetnya adalah WiFi. Tetapi kalau kita menggunakan LAN atau menggunakan kabel, itu yang akan kita sharing yaitu interface pada LAN tersebut atau adapter yang terhubung dengan internet melalui kabel tersebut. Apabila kita menggunakan WiFi, yang kita eksekusi adalah WiFi ini. Kemudian kita klik kanan properti seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu sharing. Ke menu sharing ini, kemudian silahkan centang allow seperti ini ya. Kemudian nanti di sini silahkan pilih host only. Ini sesuaikan dengan adapter yang ada di sini, adapter VirtualBox host only-nya. Kalau sudah, silahkan klik OK. Kemudian kita langsung melanjutkan ke topologinya. Di sini kita sambungkan, yaitu kita sambungkan kabelnya dari
cloud ini yang menuju ke router. Kita sambungkan cloud menuju ke router. Caranya adalah seperti berikut. Kita pilih host only-nya. Selanjutnya kita hubungkan ke Ethernet 1 pada mikrotiknya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa melanjutkan ke konfigurasi berikutnya. Silahkan hidupkan semua titik ini, semua node yang ada di sini di dalam topologi ini. Kalau sudah hidup semua, itu ditandai dengan warna hijau seperti ini, dimana di dalam topologi ini ada terdiri dari satu yang pertama yaitu cloud sebagai sumber internetnya. Nanti dari internet cloud nanti itu akan dilewatkan melalui router, dimana router ini akan kita fungsikan dua Ethernet. Yang pertama Ethernet 1 itu sebagai DHCP client, gunanya yaitu kita menjalankan perintah DHCP client supaya Ethernet 1 ini mendapatkan IP address dari internet, dari penyedia di sini, sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara statis. Kemudian Ethernet 2, di Ethernet 2 ini adalah Ethernet yang menuju ke switch. Jadi tolong diperhatikan betul Ethernet mana saja yang akan kita hubungkan ke dalam jaringan tersebut. Jadi saya ulang lagi, yang pertama Ethernet 1 itu dihubungkan dengan cloud di sini, kemudian Ethernet 2 yang kita hubungkan ke kliennya. Untuk Ethernet 2 pertama kita akan kasih sebuah IP address dengan IP-nya sebagai berikut di plat C, dengan subnet masknya adalah prefix /24, menandakan bahwa IP yang bisa kita gunakan dalam suatu jaringan ini sebanyak 254 IP. Kemudian selain kita kasih IP secara statis, jadi ini dikonfigurasi secara statis, maka yang kedua yaitu kita juga akan mengkonfigurasi Ethernet 2 ini sebagai DHCP server. Jadi DHCP server di sini. Selain DHCP server juga nanti ada hotspot. Jadi yang akan kita config, yang lebih banyak kita config yaitu pada Ethernet 2 ini. Dimana yang pertama kita config dulu IP address-nya secara statis, kemudian DHCP servernya, supaya semua klien yang ada di bawahnya ini nanti tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara statis ya. Jadi semua klien yang ada di bawahnya nanti dia akan memperoleh IP secara otomatis dari penyedia ini, dari DHCP server ini. Kemudian hotspot itu nanti kita akan gunakan untuk layanan service ke kliennya ini. Di lapangan tentu contoh instalasi hotspot itu banyak sekali yang bisa kita jumpai, mungkin ada di alun-alun kota, kemudian di tempat-tempat strategis seperti di kafe, di hotel dan sebagainya. Itu rata-rata sudah menggunakan layanan hotspot. Apa sih hotspot? Hotspot ini nanti dia akan memberikan layanan dan akan menampilkan portal pada kliennya, sehingga di klien ini si pengguna internet harus login terlebih dahulu supaya pengguna internet tersebut dapat menggunakan internetnya. Jadi sebelum menggunakan internet, maka diharuskan semua klien, semua pengguna harus login sesuai dengan username dan password yang sudah ditentukan di dalam server hotspot ini. Baik, kita lanjutkan saja, kita langsung ke konfigurasinya. Semula kita akan konfigurasi pada router yang pertama atau router yang mikrotik ini ya. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasi pada router mikrotik yang ada di sini. Caranya yaitu silahkan klik kanan konsol sehingga tampil remote konsolnya seperti ini. Jadi saya akan melakukan konfigurasi lewat konsol terminal menggunakan putih, supaya saya bisa melakukan copy paste dari materi yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan. Yang pertama, perhatikan dulu yaitu persiapan dan bahannya. Persiapannya yaitu kita akan menghubungkan NAT atau cloud. Jadi pilih salah satu ya, NAT atau menggunakan cloud. Kemudian menggunakan router mikrotik. Yang ketiga adalah switch. Kemudian yang keempat adalah komputer client.
Berikutnya ketentuannya yaitu router mikrotik Ethernet 1 tadi. Ethernet 1 kita kasih nama internet. Jadi Ethernet 1 strip internet seperti itu. Kemudian dihubungkan dengan NAT. Ya, untuk Ethernet satunya dihubungkan dengan NAT atau port. Ya. Kemudian setelah itu kita jalankan DHCP client pada Ethernet 1i supaya dapat IP address secara otomatis dari penyedia IP yang ada di internet itu. Kemudian yang kedua, Ethernet yang kedua kita kasih nama Ethernet 2 strip lokal. Ini menandakan bahwa Ethernet 2 ini yang mengarah ke jaringan lokal kita. Kemudian dari Ethernet 2 ini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di Ethernet 2 ada konfigurasi IP address secara statis, kemudian ada DHCP server, dan yang ketiga adalah setup hotspot pada Ethernet 2 ini. Kemudian yang perlu dipahami atau perlu diperhatikan bahwa hati-hati dalam memfungsikan atau menggunakan nama-nama interface yang ada di GNS3, di mana di GNS3 ini itu untuk penamaan interface biasanya dimulai dari 0, jadi Ethernet 0, Ethernet 1 dan seterusnya. Tetapi kalau untuk di mikrotiknya itu biasanya dimulai dari Ethernet 1 atau Ether 1 seperti itu. Jadi selisih 1 angka. Berikutnya untuk komputer klien disarankan untuk menggunakan komputer yang menggunakan sistem operasi yang berbasis GUI atau Graphical User Interface yang berbasis desktop. Karena apa? Karena nanti kita akan tes langsung melalui web browser guna memastikan bahwa komputer klien itu bisa terhubung dengan internet, baik itu sebelum dilakukan setup hotspot maupun sesudah dilakukan setup hotspot. Baik, langsung saja kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama, sebelum kita melanjutkan ke langkah pertama, silahkan login dulu dengan menggunakan user admin, kemudian passwordnya adalah kosong. Ini adalah user dan password secara default. Kemudian kita lihat dulu interface-nya dengan cara interface print. Interface yang terpasang yaitu sebanyak ada 5 interface, yaitu ada Ether 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi dari kelima interface ini kita akan menggunakan hanya 2 saja, yaitu di Ethernet 1 dan Ethernet 2. Sebelum kita melanjutkan, kita rename dulu ya, kita rubah Ethernet 1 menjadi namanya adalah menjadi Ethernet 1 internet dengan cara seperti berikut. Kita copy paste. Kemudian paste di sini, kemudian enter. Berikutnya adalah ini copy. Sorry, ini ada kesalahan penulisan. Ini adalah Ethernet 2, kemudian kita enter. Setelah itu kita cek lagi dengan perintah interface print. Oke, ini sudah selesai kita rubah. Pergantian nama Ethernet 1 dan 2 ini dilakukan supaya kita mudah mengingat di mana kita menghubungkan internet, di mana kita menghubungkan jaringan lokal. Selanjutnya kita masuk ke step yang kedua atau tahap yang kedua. Tahap kedua yaitu kita memberikan DHCP client pada Ethernet 1. Jadi Ethernet 1 kita hidupkan service DHCP clientnya supaya di interface ini, di interface Ether 1 nanti mendapatkan IP address. Kemudian kita cek dulu IP addressnya. Di sini masih kosong. Selanjutnya kita copy pastekan dari sini, copy paste. Ini untuk menjalankan DHCP server, DHCP client maksud saya. Ini untuk menjalankan DHCP client pada Ethernet 1. Ini untuk interface-nya, perhatikan untuk interface-nya yaitu Ether 1. Ini kemudian disable no. Seperti ini. Setelah itu enter. Setelah selesai kita cek lagi apakah DHCP server sudah, DHCP client sudah berjalan. Jika sudah berjalan maka nanti akan mendapatkan sebuah alamat IP. Oke. Ini sudah mendapatkan IP dari internetnya.
Kemudian dari sini kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita juga bisa cek langsung ke IP address-nya, apakah sudah ada IP pada Ethernet satunya. Kita cek dengan perintah IP address bin. Oke, ternyata untuk Ethernet 1 ini sudah terhubung dengan internet. Kemudian bisa juga kita cek koneksi antara router MikroTik kita ke internet, apakah sudah tersambung atau belum, dengan cara perintah ping ke alamat 8.8.8.8 ke Google misalkan, kemudian enter. Di sini sudah berhasil koneksi ke Google, ditandai dengan pesan seperti ini ya, pesannya ada size, kemudian time to live, kemudian time-nya berapa. Ini menandakan bahwa router kita sudah terhubung dengan internet. Kemudian berikutnya tahap yang ketiga yaitu memberikan IP address pada internet lokal. Caranya adalah kita akan memberi IP address. IP addressnya adalah ini ya, atau sesuai dengan topologi tadi. Ini juga tidak apa-apa, kita kasih seperti ini. Ini interface-nya, ingat interface-nya adalah interface 2 lokal. Untuk IP-nya seperti ini juga tidak apa-apa, atau seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi ini bebas karena belum ada yang memiliki IP ini. Kita sesuaikan dengan materi saja, kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita cek lagi IP address bin. Oke, sudah selesai. Untuk enter 2 sudah di setting IP dengan IP 192.168.2.1. Berikutnya kita menuju ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu kita setup DHCP servernya seperti ini. Kemudian ikuti peringatan yang ada di bawahnya. Interface-nya adalah Ether 2 ya. Ini yang mengarah ke switch atau ke jaringan lokal kita. Kemudian ini IP yang mengarah ke jaringan kita tadi. DHCP networknya adalah 2.1. Kemudian untuk address to give out-nya adalah rentang IP 2.2 ini sampai 254. Ini maksimumnya. Jadi kelas IP yang kita gunakan atau jaringan yang kita bangun ini itu memiliki space IP yang bisa digunakan antara rentang 2.2 sampai 2.254. Jadi bisa menampung sebanyak 254 klien, kurang satu karena yang satunya digunakan untuk IP routernya, maka yang tersisa hanya 253 klien. Kemudian DNS servernya ini bisa kita gunakan defaultnya ini, atau bisa kita juga tambahkan IP-nya Google seperti ini. Kemudian last time-nya ini waktu yang diberikan kepada klien yang ingin menggunakan IP tersebut, waktunya adalah 10 menit. Oke, selesai. Ini setup DHCP servernya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke gateway. Ini kita setup ke gateway-nya. Kita gateway-nya menggunakan 134 sesuai dengan ini IP gateway-nya, yaitu pada Ethernet 1 yang mengarah ke internet. Jadi IP yang pertama sebagai gateway-nya. Kemudian di enter. Setelah itu kita lanjutkan ke setting NAT. Setting NAT ini digunakan supaya semua traffic yang minta menuju ke internet akan dilewatkan ke interface Ether 1 tadi. Jadi out interface-nya adalah Ether 1 internet. Oke, seperti itu.
Kemudian enter. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, berikutnya kita memberikan IP DNS. IP DNS langkah ke-7-nya seperti ini. Kita cek enter. Ini sudah selesai. Berikutnya kita uji coba hotspotnya. Kita uji coba dari komputer kliennya. Kita masuk ke sini, ke sini core-nya, ke komputer kliennya ini. Kebetulan kita masuk ke sini core-nya, yaitu di sini. Oke, di sini kita cek ke internet apakah sudah mendapatkan internet untuk kliennya. Kita maksimalkan. Kemudian kita seperti ini, yes. Oke, kemudian kita gunakan untuk akses internet. Akses internet dengan cara akses ke misalkan kompas.com. Oke, ini ternyata sudah berhasil. Jika belum berhasil untuk mengakses internet ini, pastikan juga sebelumnya kita sudah setting IP address-nya. Jadi kita cek ke ini ya, di kontrol panelnya ini, kemudian masuk ke network. Di sini pastikan add interface-nya di sini kita gunakan ini sudah mendapatkan IP. Nah, jadi di sini pastikan mendapatkan IP. Ini settingnya adalah Ethernet 0. Kita setting dinamis, kemudian apply. Seperti itu. Atau bisa juga lewat terminal ya. Jadi Linux itu juga memiliki terminal seperti halnya di Windows. Kalau di Windows namanya command prompt atau CMD itu ya. Kalau di Linux ada terminalnya Linux di sini. Kita ketikkan perintah if config untuk cek konfigurasi IP address apakah sudah mendapatkan IP address atau belum. Dan di sini sudah mendapatkan IP address, IP-nya adalah sebagai berikut. Sehingga menandakan bahwa ini sudah terhubung dengan internet tadi. Kita coba ping ke google.com dan ternyata sudah berhasil terhubung. Oke. Jadi untuk konfigurasi yang sedemikian tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa untuk komputer klien sudah mendapatkan internet. Baik, selanjutnya kita akan setup hotspotnya. Kita lanjutkan ke setup hotspot. Untuk setup hotspot, silahkan ikuti perintah yang ada di sini. Ini tinggal copy paste saja. Copy, kemudian di paste di sini. Kemudian setup. Untuk interface-nya yaitu kita gunakan interface Ether 2 lokal. Kemudian kita enter IP-nya adalah sekian, kita enter. Masquerade kita kasih no saja karena tadi di atasnya sudah ada masquerade-nya, sudah ada IP firewall-nya. Jadi ini tidak perlu sebenarnya. Kalaupun dikasih lagi juga tidak apa-apa. Oke, kemudian kita kasih untuk address pool-nya. Ini yang IP yang bisa digunakan kliennya sebanyak ini. Kemudian sertifikatnya ini kasih no ya, tidak usah dikasih. Jadi tidak pakai sertifikat. Kemudian SMTP server kasih no saja, kosongi saja. Kemudian DNS tetap seperti ini. Oke, di sini DNS-nya silahkan kasih namanya misalkan hotspot. Oke, misalnya seperti ini. Ini usahakan untuk DNS name-nya adalah DNS yang tidak terregistrasi di public atau di global internet ya. Jadi silahkan buat DNS yang sekiranya belum terdaftar di public internet.
Contohnya misalkan seperti ini, kemudian enter. Setelah itu ini adalah username-nya admin, atau mungkin kasih ganti seperti ini, user, kemudian passwordnya adalah 12345 ini sebagai passwordnya, kemudian di enter. Setelah itu kita tes lagi, kita jalankan internet dari kliennya, kita buka ke ini ya, ke apa namanya, ke komputer kliennya, kita buat akses dengan alamat yang berbeda. Misalkan kita akses ke facebook.com. Oke, ketika kita akses facebook.com atau apapun alamatnya, maka kita akan diarahkan ke portal hotspotnya, akan jadi seperti ini. Jadi harus login terlebih dahulu supaya user bisa menggunakan internet. Jika ini tidak di login, maka juga tidak akan bisa. Misalkan kita akses juga ke Kompas, nah ini juga tidak akan bisa. Karena itu ini harus di login dulu. Misalkan tadi usernya adalah user, kemudian passwordnya adalah seperti ini. Kemudian klik connect. Setelah klik connect, maka menandakan bahwa ini sudah berhasil tersambung dengan internet. Nah, ini sudah berhasil membuka beranda Facebooknya. Oke, sampai di sini untuk penjelasan saya terkait dengan koneksi hotspot. Untuk yang lain-lain, untuk pengaturan tingkat lanjut mengenai hotspot, itu masih banyak sekali yang perlu dipelajari, dan tentu ini akan menjadi materi berikutnya, materi-materi yang mungkin akan diajarkan di tingkat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.